Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di sore hari ini untuk edisi Selasa, tepatnya 7 Februari 2023. Iya, berjumpa kembali di sore hari ini tentunya dalam acara kita, yaitu Kita Setara. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dalam acara Kita Setara saat ini kita akan membahas topik tentang nikmatnya jadi ibu yang menjaga anak-anak berkebutuhan khusus. Waduh, gitu ya. Kalau ngomongin masalah ini, kita pengen tahu siapakah yang hadir sudah di studio. Saat ini sudah hadir seorang ibu cantik, ibu muda gitu ya, yang sudah hadir di studio Pro 1. Ini adalah Mbak Puput Novriana ya. Beliau adalah penggiat senam line dance Palembang. Kita sapa dulu Mbak Puput. Halo, assalamualaikum Mbak Puput. Waalaikumsalam. Iya, sehat nih Mbak Puput ya. Alhamdulillah. Ngelihatnya Mbak Puput itu fresh banget kayak gitu ya, seger gitu ya. Iya deh, kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Udah dikenalin, jadi udah tahu nih ya untuk mendengar ya bahwa Mbak Puput ini adalah penggiat senam line dance Palembang, di mana beliau ini adalah seorang ibu juga yang tentunya menjaga anak-anak ya yang berkebutuhan khusus. Nanti kita akan kulik lebih jauh tentunya. Nah, tetapi sebelum mengulik kepada topik yang pada siang hari ini sore hari ini akan kita bahas, ini saya tuh tergelitik pengen tahu dulu nih, kalau kata orang tuh kepo. Ya. Biasa kalau kepo gitu ya. Kepo apa julid nih? Ini 11-12 antara kepo dengan ya. julid ya. Jadi awal-awal pengen tahu dulu nih tentang kegiatan dari Mbak Puput sendiri. Kegiatannya saya ibu rumah tangga biasa, yang pasti dengan 3 orang anak cowok semua. Iya. Di sela-sela keseharian saya biasanya saya ada ikut kegiatan senam line dance. Senam line dance. Iya. Itu biasa aktivitas yang diikuti. Untuk menghilangkan stres. Untuk menghilangkan stres. Kenapa untuk menghilangkan stres? Kembali dengan kekepoan saya gitu ya, dan juga kejulitan gitu ya. Ibu-ibu kadang-kadang kan butuh refreshing, benar. Kalau kata orang sekarang tuh healing lah gitu ya. Healing ya, penyembuhan. Jadi healingnya cukup dulu dengan senam, itu sudah setidak-tidaknya begitu ya, merilekskan ya. Makanya wajahnya kelihatan awet muda walaupun saya sendiri awet tua gitu ya. Iya deh, Mbak Puput. Di sini kan tadi sudah dengan aktivitasnya katanya ini setidak-tidaknya untuk menghilangkan stres begitu ya. Nah, di sini topik kita adalah nikmatnya jadi ibu menjaga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Artinya seseorang siapapun kita, tentunya kita diberikan oleh Yang Maha Kuasa ketika kita diberikan amanah untuk mendapatkan buah hati. Itu adalah bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita untuk bisa mengasuh, mendidik dan merawat dari buah hati kita tercinta. Bener. Nah, begitupun dengan mungkin Mbak Puput sendiri begitu ya. Iya. Setiap kita adalah ibu, setiap kita adalah orang yang diberikan amanah. Nah, Mbak Puput adalah mungkin orang yang terpilih ya, yang dianggap Masya Allah yang dianggap Allah begitu ya, mampu untuk menghadapi begitu ya situasi ataupun kondisi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Artinya Mbak Puput adalah orang-orang yang spesial. Ya, memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Pengen tahu nih anak-anak yang Mbak Puput tentunya rawat begitu ya, buah hati tercinta ini kebutuhan khususnya seperti apa? Ini maaf rada-rada kepo kembali ya begitu ya. Kalau dengan kekepoan itu memang paling enak ya ngobrolnya gitu ya. Kepo sekalian gibah kita Gibah ya. gitu. Tapi kita nggak ngomongin orang, ngomongin kita sendiri ya. Balik dosanya Balik ke dosanya sendiri. sendiri. Lanjut Iya, gimana nih? jadi anak saya yang pertama itu laki-laki, ke diagnosanya itu jadi epilepsi sama atrofi cerebri. Jadi bahasa kedokterannya gitu. Jadi dia ada kejang, kemudian ada kena ke saraf otaknya. Kena ke saraf otak. Iya. Ini anak yang keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama usia mau 10 tahun. Umur 10 tahun. Jadi dia itu setelah di MRI kan Mbak Lydia kan. Jadi awalnya itu adalah kalau yang pertama itu waktu masuk di NICU dia kena meningitis. Kena meningitis. Iya.
Jadi awal pertama sama dia- sekali tidak mengetahui kalau Iya. ternyata anak ini memiliki kebutuhan khusus. Iya, jadi selama kehamilan gitu Iya. sehat gitu. Selama kehamilan sehat. Sehat, Oke. kehamilan sehat, nggak ada masalah. Kemudian di usia dia 3 hari lah baru ketahuan ternyata dia kena sakit itu. Gitu. Jadi kami pada saat dia sakit itu pindah-pindah ke rumah sakit kan, akhirnya mendapat. Itu usia 3 hari. Iya, usia 3 hari. Udah baru tahu gitu ya kalau ternyata ada baru tahu. suatu Ternyata, kelainan gitu ya. ada something different gitu kan sama yang nomor 1 ini. Kemudian kita pindah rumah sakit, ketemu dokter, sempat kena kejang. Jadi pada saat dibawa ke rumah sakit, dirawat di salah satu rumah sakit, dia kejang. 1 hari semalam, kemudian disarankan untuk rumah sakit yang punya peralatan yang lebih lengkap. Disarankan untuk Jadi dibawalah ke rumah sakit yang lebih lengkap di Palembang ini Palembang. kan. Kemudian masuk langsung ke NICU. ke NICU. Iya, ke NICU. Setelah masuk ke NICU dijalankan serangkaian tes. Seumur 3 hari harus menjalankan serangkaian tes. Iya, jadi pemasangan yang kabel-kabel segala macam itu karena kayaknya dia udah berat gitu ya. Kita sendiri ngelihatnya gimana gitu ya. Jadi dia udah berat, napasnya juga udah berat. Jadi kenanya itu setelah segala macam tes dijalankan itu, kenanya ialah dia meningitis. Kemudian prediksi dokter pertama meningitis. Kemudian sepsis. Sepsis itu infeksi darah. Sepsis. Kemudian ada bronkopmenominya, radang paru-paru. Memang napasnya pada saat itu tuh udah berat. Napasnya sudah berat. Jadi dia udah narik napas tuh udah dalam banget gitu kan, dalam banget gitu. Jadi dirawatlah selama 2 minggunya di NICU, 2 minggunya dirawat anak. Setelah itu sudah perawatan itu tetap kan kami harus kontrol bolak-balik rumah sakit kemudian ya ketemu dokter saraf, ketemu dokter anak, ketemu ya semua dokter lah hampir karena ya THT, ya mata gitu kan tetap. Jadi terakhir itu ketemu lagi dokter anak, dia disuruh tes EEG sama MRI. EEG itu jadi untuk mengetahui kayak aliran-aliran di otaknya itu loh. Ternyata setelah di EEG itu jadi soalnya aliran otak kita tuh lancar kan. Mbak Lydia ya. Ternyata di aliran otak dia itu melompat. Melompat. Ya makanya dia jadinya kejang. Jatuhnya yang ada kejang itu kan. Kalau dia lancar kan nggak ganggu gitu kan. Ternyata di EEG-nya aliran itu yang soalnya lancar tuh melompat sana ke sini. Sementara kita tahu bahwa kalau kita kejang jadi istilahnya ada penurunan lagi gitu. Kemampuannya menurun lagi. Kemampuannya menurun lagi yang harusnya sudah mungkin udah ini tiba-tiba dia kejang menurun lagi gitu kan. Kemudian setelah di MRI dari hasil kepalanya itu jadi atrofi cerebri. Kemudian jadi kata dokternya itu maksudnya sebahasa simpelnya itu bahwa dia kena di saraf otaknya, di mana saraf otak itu adalah yang menggerakkan semua kegiatan kita manusia gitu. Jadi artinya saraf yang sangat vital sekali yang kena. Vital itu yang kena. Ya, sementara kan kita itu kan bergerak tuh kan yang nyuruh kan perintah otak. Dia memang otaknya memang memerintah tapi gerakannya mah nggak beraturan. Ya. Artinya tidak ada kontrol begitu ya? Karena jadi dia kalau di rumah mah main, ada gerakan cuma ya mainnya mah gitu-gitu aja. Ya. Jadi juga dia nggak ngomong, nggak ada kontak mata. Terus juga dia duduk itu. Jadi kalau dilihat dia nggak ngomong, terus nggak ada kontak mata, seakan-akan dia punya dunia sendiri ya. Benar. Sama seperti anak-anak autis ya. Kalau mungkin secara kasat mata yang dilihat seperti itu ya. Rada-rada mirip dengan ciri-ciri anak-anak autis begitu ya. Atau ada juga yang bilang tuh cerebral palsy itu loh, cerebral palsy itu. Yang memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu. Nah, jadi ketika sudah tahu begitu ya dengan apa yang terjadi terhadap buah hati begitu ya. Ini kan butuh kesabaran untuk bisa mengobati begitu ya. Jadi dari kecil begitu terus menerus artinya rutin diobati atau seperti apa? Iya. Jadi
karena penyakitnya ini kan termasuk berat. Iya. Iya, jadi tetap kontrol dokter, kemudian dibantu terapi. Jadi bolak-balik rumah sakit itu tetap nggak berhenti, Mbak Lydia, kan dalam 1 minggu tuh terapi. Sampai dengan sekarang. Kalau Terapi seperti apa? terapi dibantu untuk melatih ototnya gitu, belajar duduk, belajar tengkurap gitu kan. Kemudian belajar yang harusnya dilewatin sama anak bayi gitu kan. Itu kalau terapinya. Fase-fase itu tidak dialami begitu. Tidak dialami oleh Nggak buah dialamin hati. sama kakaknya kan. Jadi dia tuh bener kalau guling tuh guling aja. Guling-guling aja. Ya guling aja gitu. Kalau dia main tangan tuh ya main aja tangannya. Nah kan yang namanya bayi gitu ya, yang namanya anak kecil kan biasanya kalau lapar, kalau apa gitu ya nangis ya. Iya, nangis. Ya ada artinya ada sinyal yang diberikan kepada kita sebagai ibu, kita mengetahui. Nah bagaimana dengan anak Mbak sendiri yang memiliki kebutuhan khusus ini? Kalau waktu bayi, alhamdulillah ya, maksudnya dia, jadi kalau dia mau nenen tuh dia menepuk dada aku. Oh gitu. Jadi tiba-tiba, karena kan agak rewel ya, jadi kadang-kadang nggak bisa ditinggal lama gitu kan. Jadi kadang dia nepuk gitu, bisa. Tapi kalau sekarang karena dia nggak ngomong ya kita aja yang rutin tahu jam makan gitu. Jadi kalau pagi makan. Walaupun diajak komunikasi dia tidak bisa ngomong sama sekali. Jadi kalau sekarang itu palingan dia jawabnya kayak gini Mbak Lydia, kakak gitu, lagi ngapain gitu, gitu. Oh cuma kayak gitu aja. Ya, entah itu dia respon atau enggak, tapi itu pun udah wujud syukur aku. Udah mau, Iya, setidak-tidaknya mungkin ada reaksi gitu ya. Iya ada reaksi, walaupun entah itu benar dia reaksi atau cuma memang dia keluar suara aja kan Mbak Lydia. Tapi kadang kami tetap ya diajakin ngobrol aja lah, selayaknya anak normal gitu, walaupun memang kita tahu dia ini spesial gitu kan. Jadi palingan ya diajakin ngomong, kadang kakak lagi ngapain, ini, kakak ini apa ya, diajakin ngomong kayak gitu kan. Adik-adiknya pun, nah ini kan, jadi karena dia juga punya adik, takutnya nanti adiknya malu atau minder punya kakak yang seperti itu. Gitu, jadi saya juga biasakan dari kecil untuk yang nomor 2 kan dipanggil abang. Abang, adek, ini kakaknya loh. Kakaknya kayak ini gitu. Udah dikasih penjelasan dari gitu ya. kecil saya biasakan untuk dia menyayangi saudaranya. Iya, nerima gitu. Jangan sampai besar tuh. Kenapa sih aku punya kakak seperti ini kayak gitu? Karena ya? kan pasti takutnya kan. Iya, nanti jadi bulian malu, begitu. Benar. Jadi ini kakak disayang ya gitu. Kakak sakit, jadi kakak tidak bisa ikut main, kakak tidak bisa ikut ngomong, tapi tetap harus direwangin gitu. Ini kedua adiknya normal semua? Kalau yang nomor 2, alhamdulillah saya dikasih lagi ujiannya. Artinya dapat yang spesial lagi, istimewa lagi. Yang istimewa lagi, hiperaktif atau bahasa kedokterannya ADHD. ADHD. Iya. Jadi nggak bisa diem. Banget. Iya. Sementara si kakak yang diem banget, sementara si adik nggak bisa diem banget. Iya. Nggak bisa diem banget. Jadi kebalikannya ya Mbak Lydia ya. Gitu. Jadi abangnya itu yang nomor 2 itu diagnosa dokternya ada ADHD atau hiperaktif. Jadi dia kesulitan untuk fokus. Konsentrasinya ke kegiatan yang harus berlangsung lama gitu. Jadi dia kesulitannya di situ. Jadi itu yang masih kami latih untuk saat ini. Jadi artinya peran orang tua sangat luar biasa di sini ya. Artinya antara Mbak sendiri begitu ya dengan suami, Mbak Puput sendiri dengan suami itu otomatis kan harus bekerja sama dengan baik begitu ya untuk bisa tentunya memberikan selain memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada saudara-saudaranya yang lain begitu ya. Tapi di sisi lain juga Mbak juga harus bisa memberikan motivasi kepada anak ini sendiri yang berkebutuhan khusus ini sendiri begitu ya, dengan kesabaran yang luar biasa begitu ya. Nah, ketika sebelum kelahiran begitu kan, apakah tidak ada, maksud Mbak Lydia gini, apakah tidak ada kira-kira tanda-tanda begitu bahwa ini ada kelainan gitu atau bakal sakit seperti itu kan? Bener-bener nggak ada Mbak Lydia. Jadi aku tuh bener-bener yang rutin setiap hari ke dokter gitu kan. Dan dokter pun selama pemeriksaan dinyatakan bahwa ini sehat gitu. Jadi kadang itu juga pertanyaan yang sering aku dapat kan. Kadang-kadang kenapa itu memangnya
dicek gitu. Kok nggak ketahuan selama Kok nggak ketahuan hamil punya gitu hamil ya? ya? Pasti kan akan ada, Pasti. selalu ada pertanyaan seperti Betul, itu. Tapi betul. kita balik-balik memang kayaknya ini apa ya Mbak, ke Tuhan ya. Iya. Gitu ya. Kita nggak- jangan sebut itu sebagai ujian ya, Yes, tetapi benar. ini anugerah yang Tuhan berikan yang luar Iya. biasa begitu ya. Jadi kadang-kadang dulu waktu awal-awal aku tahu anak aku sakit, kemudian dapat pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, marah. Marah ya. Iya, dalam artian, yuk kayak mana aku pun nggak tahu gitu. Dan ternyata bagiannya itu dapat di aku gitu. Bersyukurlah kalian yang dapat anak normal gitu. Atau memang sudah pas dicek dokter ternyata Bu anaknya ada ini nih, kita obatin gitu kan. Gitu. Jadi pada saat awal-awal dulu penerimaan bahwa anak saya sakit dan beda itu susah. Susah untuk bisa menerima hal tersebut Iya. ya. Dalam artian ini anak pertama yang dinanti-nantikan, kemudian berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki, Jadi ekspektasinya udah terlalu tinggi tinggi nih, ya. gitu Harapannya kan, seperti ini ya. Kemudian cucu pertama juga di keluarga kan, jadi ekspektasinya tuh banget tinggi. Banget. Tapi kemudian didapatkan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak akan pernah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi penerimaannya itu butuh waktu mungkin bertahun-tahun. Jadi Sampai berapa lama, sampai ke sekarang kan udah 10 tahun nih umurnya Iya. gitu ya. Mbak bisa menerima kenyataan ataupun keadaan bahwa buah hati ini spesial. iya, sebenarnya yang kadang bikin kita down itu adalah orang-orang di sekitar tuh. Orang-orang di sekitar. Maksudnya bukan saya tidak menyalahkan orang di sekitar, Iya. maksudnya sometimes pertanyaan mereka tuh yang bikin saya down lagi, kemudian punya banyak pikiran yang overthinking Iya, gitu. overthinking. Padahal mungkin maksud mereka nggak ke arah Situ, situ, tapi karena kita nih kayak kita tuh udah merasa bersalah banget ya. Lebih sensitif jadinya. Iya, jadi ya. lebih sensitif memang. Kita tuh udah merasa bersalah banget gitu. Maksudnya kita juga tidak pernah mau melahirkan anak seperti itu Iya, gitu ya. Siapa yang tahu gitu. Jadi sensitifnya tuh Artinya Anda adalah orang yang spesial yang dipilih begitu ya. Karena tidak semua orang begitu ya. Iya. Dengan kesabaran yang luar biasa karena Tuhan memberikan sebuah ujian itu tidak melebihi melebihi batas kemampuan ya. kita. Iya, benar. Ketika kita diberikan artinya kita dianggap mampu. Alhamdulillah. Begitu ya. Dan itu harus disyukuri ya. Iya, iya, Karena itu harus. siapa yang memandang sebelah mata, biarkanlah mereka berpikir seperti itu. Tetapi untuk mbaknya sendiri dalam rangka untuk menguatkan hati begitu ya. Ya itu tadi, aku adalah orang yang spesial sehingga diberikan anak yang spesial. Betul atau betul? Betul. Gak ada pilihan lain berarti ya. Nggak Betul. ada, betul atau betul. Betul Kalau ya. Antara itu betul atau betul ya atau kalau gitu ya. Betul berarti ya Mbak Betul Lydia ya gitu ya. Nah, jadi kan ketika berhadapan dengan anak yang spesial seperti ini kan usianya sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun ya. Iya. Kita akan tentunya akan gelitik lagi, akan kita kulik-kulik lagi. Tetapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Kita Setara. Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo salim dulu dek. Ma, Iya dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau adek berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Oke pendengar, masih di Kita Setara di suasana sore hari ini ya, dengan topik nikmatnya menjadi seorang ibu menjaga anak-anak berkebutuhan khusus ya, bareng Mbak Puput Novriana ya. Oke, masih tetap semangat ya Mbak Puput ya? Masih harus Masih dong ya. sampai malam. Nantangin dia ya. Iya deh, baik, kembali kepada kekepuan saya. Iya. Dan juga mungkin akan menjadi kekepuan dari pendengar. Di sini kan perbincangan kita di sore hari ini dalam
acara kita setara. Ini kan setidak-tidaknya akan menjadi motivasi ataupun inspirasi bagi ibu-ibu lainnya atau orang tua lainnya yang diberikan anak spesial begitu ya. Seperti yang Mbak Puput alami itu sendiri. Nah, Mbak Puput, ini kan Buah Hati sudah 10 tahun ya. Jadi 10 tahun. Nah, di masa 10 tahun ini kan udah masuk masa sekolah begitu ya. Iya. Udah sekolah. Ini gimana dengan Buah Hati sendiri? Yang pertama nggak sekolah yang pasti. Jadi dia stay di rumah aja dengan penjagaan. Kemudian kita digawat gitu kan. Karena ya kalau seandainya pun untuk di sekolah kayak nggak memungkinkan gitu. Tidak kan. memungkinkan. Tidak memungkinkan karena kesulitannya sangat banyak pasti. Oke. Dia kan nggak bisa duduk tanpa dibantu. Kemudian ngomong itu kenapa juga. tidak bisa duduk tanpa dibantu, maksudnya seperti apa? Jadi dia jadi kalau mau duduk itu harus dipangku. Harus Atau enggak kalaupun didudukin di kursi roda harus ada pengganjel gitu, penahan. Iya, itu karena pengaruh saraf otak tadi ya atau gimana? Kayaknya ya, salah satunya itu. Jadi kayak keinginan mungkin untuk duduk tuh dia ada, tetapi karena dari saraf otaknya tidak, jadi kayak lemes gitu ya. Jadi didudukin dia lemes gitu. Kalau seandainya nggak ditahan dia melorot gitu. Jadi sehari-hari hanya tiduran, tapi kan makanya tadi kalau seandainya kayaknya bosan kita dudukin di kursi roda gitu. Jadi diselang-seling aja Mbak Lydia. Nggak kesian juga kan ngelihatnya mungkin kalau tapi dia sebenarnya juga kalau dia guling itu dia main tangan gitu kan. Terus dia main kayak apa sih, goyang-goyang badan gitu, badan gitu. Dia tetap bergerak, cuma memang gerakannya itu yang kacau gitu, maksudnya nggak sesuai harusnya gitu. Nggak seharusnya gitu ya. Jadi dia main tangan aja gitu. Jadi kalaupun misalnya diajak komunikasi oleh saudaranya, terus juga oleh Mbak Puput sendiri sebagai ibu dan bapaknya gitu ya, itu gimana reaksinya dia? Hanya gitu aja? Iya, jadi kadang ada respon, kadang pun tidak. Jadi makanya kayak aku bilang tadi, jadi misalnya kadang diinin, kakak kukunya udah panjang ya, kita potong ya gitu. Dengan gitu suara aja. berat gitu, gitu kan. Ini laki ya? Cowok Ya. cowok gitu kadang. Terus kadang maaf misalnya kayak dia ngomong kayak ini, wah gitu. Dia ngomong kayak gitu kan. Cuma ya kan ya palingan kakak ngomong apa, mau apa gitu. Palingan digituin aja Mbak Lydia. Kalau saudara-saudaranya sendiri ketika tahu kakaknya seperti itu gimana? Kan karena sudah diajarin nih, udah diberikan diberikan tentunya pemikiran, diberikan tentunya nasihat ke saudara-saudaranya untuk bisa menyayangi saudaranya yang spesial ini. Itu gimana sih adik-adiknya nih tadi? Kalau nomor 2 si Abang kan memang orangnya cuek. Jadi dia memang orangnya tipenya pendiam banget, yang hiperaktif nomor 2 itu. Jadi palingan, Bang itu kakak ya, kakak sakit. Udah dia gitu aja dia. Sementara adiknya yang nomor 3 kan memang normal. Dan sangat-sangat pecicilan gitu. Jadi dia yang, kakak ngapa? Kakak sakit ya gitu. Jadi dia suka ngomong, Bunda kakak kenapa? Kakak sakit. Oh sakit apa? Oh nanti kita bawa ke dokter ya. Jadi yang kecil yang ngomong kayak gitu. Jadi bersyukurnya saya bahwa adik-adiknya itu bisa dikasih tahu kan bahwa oke, ini dengan penerimaan, nggak ada yang maksudnya tidak pernah tercetus kata-kata yang kasar ke kakak gitu ya. Misalnya ada ngomong atau misal dia ngomong jelek gitu, apa sih Bun kakak ini kayak ini nih, atau ada yang gitu. Tapi sejauh ini mereka malah bilang, kakak kenapa kakak sakit, kita bawa ke dokter ya gitu. Jadi penerimanya udah kayak gitu kan. Cuma karena memang masih kecil kan, kita nggak tahu, mudah-mudahan sampai besar mereka bisa nerima bahwa keadaan kakaknya seperti itu. Tapi kan karena sudah ditanamkan dari kecil pemahaman bahwa kakaknya adalah spesial, maka dengan pengharapan tentunya sampai ke depan, sampai besar mereka bisa saling menyayangi begitu. Betul. Istilahnya siapa lagi nih yang mau ngebantuin kakaknya kalau nggak saudaranya sendiri kan gitu. Nah ini kembali agak kepo. Ini terkait dengan hati kita sebagai seorang ibu, hati kita sebagai orang tua gitu ya, melihat buah hati yang ya kita siapa sih yang ingin begitu ya, tetapi karena kembali kita dianggap spesial sehingga diberikan yang spesial begitu ya. Ada nggak di dalam benak ataupun hati sendiri rasa sedih, rasa seperti apa gitu yang berkecamuk di dalam diri Mbak Puput sendiri
menghadapi buah hati yang spesial ini? Aduh, Mbak Lydia mau bikin nangis ini ya. Mhm. Jadi Kalau saya tuh paling suka bikin nano-nano perasaan Nano-nano orang gitu ya. Dari diajak ketawa kemudian diajak nangis gitu ya. saya roller coaster Iya, gitu roller ya. coaster memang. Heeh. Dulu, Heeh. iya dulu saya sering seperti itu. Mhm. Maksudnya saya nangis, saya sedih, saya down, Mhm. saya Apalagi ini kan sampai 2 gitu ya. Iya, saya Spesialnya 2. menutup diri bisa ya. Istilahnya saya menutup diri, kemudian saya pernah malu untuk ajak dia keluar. Maksudnya, jadi saya tutup tuh, anak saya juga saya nggak bawa keluar kemana-mana. Jadi bertanya dalam hati gitu, kenapa saya? Kenapa anak saya gitu? Saya salah apa? Tuh, kadang terpikirnya seperti itu. Padahal kita nggak boleh ya. Iya, sebenarnya nggak Tuhan, boleh iya. kan. Jadi Tapi memang ini kita manusia manusiawi ya, kita benar. manusiawi gitu ya. Manusia ya Mbak Lydia ya. Iya. Pada saat kita dikasih sesuatu yang menurut kita tuh ini tuh tidak sesuai harapan aku gitu. Pasti kita menyalahkan. Mama menyalahkan Tuhan juga gitu Menyalahkan kan. Tuhan Seharusnya jadinya. nggak boleh kayak Nggak gitu boleh. memang. Tapi pelan-pelan sih memang. Support orang terdekat itu penting. Salah satunya. Iya. Jadi keluarga, suami terutama, teman gitu kan, adalah yang menguatkan saya. Jadi mereka yang istilahnya selalu ya sudah tidak apa-apa gitu. Kenapa? Bentuk support dari suami gimana? Bentuk support dari suami ya pasti diskusi tentang anak, kemudian Karena kan kadang apa yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri gitu ya, antara pasangan suami dan istri. Benar. Ketika sesuatu itu ya dianggap spesial begitu ya, dalam arti kata spesial di sini misalnya anaknya pintar, anaknya ini pasti wah Bangga bangganya banget ya, banget. Tapi ketika diberikan sesuatu yang spesial yang dalam arti tanda kutip kurang begitu kan, ini kan ada cenderungan saling menyalahkan. Begitu ya, mungkin ya ini karena kamu nih mungkin kayak gini gitu kan, kayak di sinetron gitu ya. Indonesia ya Itu Mbak kan Lydia ya. iya itu kan sinetron gitu ya. Tapi kan ini kan kehidupan nyata gitu Kehidupan ya. nyata. Nah, ini kalau Mbak sendiri bagaimana mengalaminya? Kalau gini ya, karena memang suami saya kan tipenya bukan yang banyak bicara kan. Saya pun tidak tahu, mungkin juga dia berkecamuk dalam hati. Tapi dia sebagai penopang yang harus menguatkan iya juga. benar, dia adalah salah satu yang seharusnya menguatkan saya gitu Iya, kan. Kemudian jadi saya juga berpikirnya seperti ini. Mungkin dia juga berpikirnya seperti ini, bahwa kalau kita saling menyalahkan, Iya, emangnya bakal sembuh nih anak. betul. Iya kan Mbak Lydia? Sepokat. Ya, Pakai sepokat ya. susu Susu ya. ya, sepokat ya. Jadi yang menguatkan saya itu adalah apa gunanya saling menyalahkan. Iya. Kemudian ya kita serahkan aja semua pada Tuhan. Mau sembuh alhamdulillah, maupun nggak sembuh ya tetap kita rawat dengan baik. Memang prosesnya itu yang panjang untuk menerima itu, tapi selalu saya tanamkan kembali. Ya sholat, kita yang beragama Islam gitu kan, sholat, doa, ngaji gitu ya. Artinya Allah sayang dan Allah inginkan Iya. lebih dekat lagi untuk mengadu semuanya gitu. Gitu. Jadi itu kemudian support keluarga terutama, dan mereka sama ya sudah jangan bawa malu gitu. Enggak apa-apa, dia ini normal. Maksudnya memang kalau Itu tapi keluarga dekat kan? iya, Bagaimana dengan misalnya keluarga-keluarga jauh dalam penerimaannya? Masih ada nggak terdengar nada-nada sumbang yang kadang ya setidak-tidaknya kan itu akan menggores hati gitu. iya, kalau keluarga jauh wah saya nggak tahu ya apa di belakang saya, tapi selama saya tahu di depan saya mereka sangat-sangat support sekali. Itu saya tahu mereka, mungkin mereka juga ikut sedih gitu ya. Iya. Betul-betul tidak menyangka bahwa kok kena dipuput gitu Iya, kan. Tapi yang saya tahu mereka support sekali. Jadi kadang kalau saya bawa kemana gitu kan, mereka mau kadang jaga gantian gitu. Jadi yuk di ini. Alhamdulillah, maksudnya untuk kakak itu dibawa keluar tuh sudah benar-benar udah kita kasih kesempatan dia seluas-luasnya untuk kami tidak pernah malu bawa iya, dia artinya gitu. dia juga memiliki ya kan, dia juga namanya kan dia tidak menginginkan dia terlahir dengan kondisi seperti ini. Dia juga punya hak yang sama setara begitu ya. Gimana saudara-saudaranya yang lain bisa bermain di luar, saudara-saudaranya yang lain bisa melihat bagaimana indahnya dunia, bagaimana tentunya lingkungan sekitarnya, untuk bisa mengenal lingkungan sekitarnya. Dia kan memiliki hak yang sama setara begitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh
oleh Mbak Puput? Iya, jadi saya pikir kalau seandainya saya terus menutup diri, kemudian saya sembunyikan anak saya ini, kayaknya nggak adil buat dia. Iya, betul. Sementara kita harus mencari untuk memberikan keadilan kepada beliau. Iya, sementara keadaan dia sudah seperti itu kan. Cuma memang mentalnya itu yang harus dibuat. Karena pada saat kita bawa nih anak, mata setiap orang yang menatap itu yang kadang bikin kita nggak kuat. Sometimes pun ada yang bertanya, kenapa anaknya? Gitu ya. Selalu ada yang bertanya seperti itu. Kadang saya capek sendiri gitu. Iya. Maksudnya pertanyaan yang sama yang harus saya jelaskan dari awal gitu. Kamu cukup jawab tentunya pertanyaan tersebut dengan senyuman. Anak saya adalah sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan kepada saya. Sometimes saya bilang, wah, iya. Saya pakem ya kalau ngomongnya. Ada yang nggak suka di samping saya. Kayaknya gimana gitu ya. lagi warasnya ini ngomongnya. Habis makan apa tadi malah dia waras ya. Kebetulan obatnya sudah dihabiskan gitu ya. Jadi selanjutnya jadi batas mana nih tadi sampai lupa saya. Batasnya sampai ketika orang-orang lihat dengan pandangan-pandangan yang rada-rada gimana gitu ya. Kan kita bisa lihat nih pandangan orang ini pandangan apa gitu kan. Kadang yang ngelihatnya tuh dari bawah sampai ke atas gitu ya. Kayak ada sesuatu yang aneh dinilai oleh mereka. Gitu kan. Ada rasa tersinggung tidak ketika itu yang mereka lakukan dulu tersebut? Awal-awal? Awal-awal pasti. Kayaknya saya langsung misalnya ada yang lihat tuh, memang kenapa gitu? Kenapa sih lihat-lihat gitu? Kalau nggak suka nggak usah dilihat. Sempet kayak gitu kan. Jadi tapi udahlah, saya pikir ya udah silakan kalau mau dilihat. Anak saya memang beda. Gitu, dengan anak-anak kalian yang seharusnya kalian bersyukur gitu. Dan saya pun bersyukur gitu. Saya dititipin anak seperti ini gitu. Mungkin yang menguatkan juga seperti ini, itu jalan surga kau Put. Betul sekali. Jalan surga. Sama seperti misalnya seorang anak yang harus mengasuh ataupun juga mungkin merawat orang tua yang sudah renta, yang begitu ya, yang memang ternyata hanya orang-orang spesial, orang-orang yang terpilih yang mendapatkan orang tua yang seperti itu yang harus dirawat begitu ya untuk jalan ke surga. Sama seperti yang mungkin Mbak Puput katakan tadi ya. Iya. Jadi salah satu yang menguatkan juga seperti itu. Jadi oh ya udah, kita ini adalah jalan kita ke surga. Iya. Kemudian ini titipan. Benar. Ya namanya barang titipan ya dijaga. Dijaga, betul. Pernah waktu pertama kali kedapatan dia sakit, kemudian tiba-tiba dokter minta 2 kantong darah putih, itu kan saya sempat ngedown itu kan. Sempat benar-benar di usia 3 hari itu? Iya, di usia enggak, dia jadi setelah tes segala macam 5 atau 6 hari lah gitu kan. Diminta 2 kantong darah putih? Iya, darah putih karena kayaknya kena sepsis tadi kan, infeksi darah tadi mungkin ya. Jadi ada kekurangan darah putih. Sampai saking saya nggak sadarnya itu, sayanya yang ke PMI mau donor darah. Sampai ditanya sama mbaknya, "Ibu ini mau apa, mau donor darah? Ibu habis apa?" Kan ada kriteria gitu. Habis melahirkan, Mbak. Ya nggak bisa lah, Bu, kata. Udah banyak keluar darah mau donor darah lagi gitu ya. Saking saya udah panik kan gitu. Terus tiba-tiba temen datang gitu kan, saya nangis gitu. Ini harus cepet karena terus yang menyadarkan saya adalah dia bilang kayak gini. "Hey," katanya. "Kenapa kau harus nangis?" "Ya kenapa?" aku bilang. "Ini titipan. Titipan yang harus kau jaga. Ya kalau Tuhan mau ambil, ya sudah, silakan gitu kan." Di situ saya langsung sadar gitu. Oh iya, benar ya. Kenapa saya harus takut gitu? Kenapa saya nggak terima gitu? Sementara anak itu titipan gitu. Jadi di situ ada juga saya sempat sadar kan, oh ya oke. Saya harus kuat. Kemudian ada yang bilang juga bahwa kalau ibunya sedih, babynya pasti sedih. Jadi ada kayak pertemuan batin gitu kan, Mbak. Jadi ada pertentangan batin ya. Maksudnya kalau ibunya sedih kan baby ngerasa nih. Iya, yang di rahim ya. Jadi oke. Dari situ saya mulai menguatkan diri untuk saya jangan sampai sedih. Kesian di anak saya gitu. Saya harus kuat. Dia juga harus merasakan bahwa saya kuat. Itu jadinya.
Oke. Oh, jadi itu yang menguatkan tadi ya, selain daripada keluarga, kemudian support dari teman-teman itu sendiri gitu ya. Nah, sampai sekarang bagaimana tentang pengobatan si buah hati ini sendiri? Kalau kakak, Iya, Kakak. kalau kakak epilepsinya kejangnya sudah tidak ada. Jadi untuk perawatannya ya kita rawat di rumah aja. Sekarang saya fokusnya ke adiknya yang nomor 2 hiperaktif itu. Saya bantu terapi. Terapi bicara sama sensori integrasi di salah satu rumah sakit di Palembang juga. Palembang. Konsul anak, kemudian konsul dokter rehab medik. Itu aja. Gitu Kemudian ya kita bantu di rumah juga. Karena kan istilahnya penyembuhan ini kan tidak dari satu pihak Iya, kan. satu pihak, oke. Kita, ibunya, bapaknya yang di rumah juga tetap harus bantu. Biar kemajuannya ada. Sudah lumayan kemajuannya. Alhamdulillah kemajuannya udah ada. Yang dari dulunya dia itu nggak kalau dipanggil nggak noleh, Bali dia kan. Iya. Sekarang udah noleh, Udah gitu. noleh, sudah jawab gitu. Kemudian dulunya yang susah untuk duduk diem ya sekarang udah adalah 10 menitan. 10 menitan Mau, bisa gitu. untuk duduk ya. Iya, kemudian kegiatan-kegiatan yang misalnya dia masukin apa tuh ke benang gitu. Sama terapisnya kan dilatih itu. Bisa, udah mau jadi sampai selesai. Cuma memang sekarang kesulitannya adalah dia belum mau menulis. Belum mau menulis. Iya, belum mau menulis yang panjang banget gitu. Kayaknya menurut dia tuh capek banget tuh pekerjaan kayak gitu. Tapi sudah ada, dia sudah ngerti huruf, dia tahu, hafalan dia oke, semuanya oke. Cuma memang kesulitannya saat ini di situ, di fokus konsentrasinya. Fokus konsentrasi. Kita tahan dulu ya. Yap. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan dan juga seluruh jajaran Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar Anda. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kita lanjut kembali masih di kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 92,4 MHz Pro 1 RRI Palembang. Kita masih dalam acara Kita Setara bareng Mbak Puput ya, dengan topik nikmatnya jadi ibu yang menjaga anak-anak berkebutuhan khusus ya. Oke, Mbak Puput tadi sudah cerita. Nah, saya tergelitik juga nih kan kalau yang namanya anak begitu ya. Itu kan setiap kita kan pasti punya emosinya. Ya, gitu ya. Begitu juga dengan buah hati kita pasti punya emosinya. Bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti si kakak atau si adik yang Mbak Puput nih karena dapat 2 yang spesial begitu ya. Masya Allah begitu ya. Masya Allah ya Mbak ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kakaknya itu dia nggak ada emosi. Kakaknya nggak ada emosi. Jadi kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu, tadi kan katanya yang nulis, nomor 1 kan. yang nomor 1. Kalau iya. misalnya dia menulis katanya Pak yang panjang. Yang nomor 2 itu. Oh, itu yang nomor 2. Oke, Kalau kakaknya kan nggak ada maksudnya emosi yang mau menangis gitu kan. Dia nggak ada. Sama sekali tidak ada. Ya jadi kalaupun dia misalnya Ya, sakit maaf, gitu kalau ya. tanda kutip misalnya dia mau pup gitu. Enggak, dia kan pakai pampers. Oke. Ya jadi pokoknya kita yang tahu gitu. Tahu gitu ya. Tapi dia cuma memang ada lah misalnya dia kayak mau pup gitu, ngeden gitu. Iya, cuma Gitu, itu. melihat ekspresi yang seperti itu Iya, aja. kemudian kalau misalnya dia terantuk gitu paling gitu aja sih, tapi tidak menangis. Tidak menangis. Terus kalau diajakin ketawa adalah kadang-kadang dia diajakin ketawa bisa, kadang-kadang enggak. Kalau abang, nah ini yang Ya si nomor 2 ya. ya yang emosinya memang jadi dia itu orangnya nggak sabaran. Oke, jadi anak-anak yang hiperaktif dengan apa? Dengan emosi yang lebih meledak-ledak ya. Iya, jadi dia itu nggak sabaran. Jadi benar-benar harus emaknya nurunin dulu emosinya. Kalau enggak itu Jadi berantem dengan anak sendiri. ya apa? Karena gitu kan. Jadi nggak tahu deh kalau maknya bisa jadi singa gitu ya. jadi kalau sama abang itu memang emosinya kita dulu nih yang ngatur. Karena saat dia emosi, kalau kita bentak dia akan lebih emosi lagi. Yang nomor 2. Ya jadi misalnya dia marah nih kan, misalnya dia marah, abang kenapa? Gitu. Kita pegang, aku biasanya ini pengalaman aku sama anak aku kan, aku nggak tahu sama yang lain ya, orang tua yang beda-beda pasti kan Iya. penanganannya. Aku pegang, kemudian abang kenapa?
Abang kenapa? Sampai dia jawab, abang marah gitu. Ya marahnya kenapa? Gitu. Abang kesel, ya keselnya kenapa? Aku bilang kayak gitu. Kalau sana dia nggak mau Ngomong? masih nggak mau emosi, biasanya aku bawa ke tempat sepi, ke kamar atau yang khusus cuma kami berdua aja. Aku suruh lepas tuh emosinya. Mau jadi ya silakan, keluarin semua. Nanti kan dia capek. Nah dia capek saat itulah bawa abang tuh kenapa ini? Sudah selesai nih, bunda ini oke sudah selesai ya aman gitu biasanya kayak gitu. Jadi sudah dia tenang biasa abang tuh nggak boleh kayak gini. Walaupun sebenarnya dengan anak hiperaktif kita nggak bisa panjang-panjang ngomongnya, dia penangkapannya juga susah. Oh, jadi anak hiperaktif penangkapannya malah kurang juga. Iya, jadi kalau kita mau harus to the point aja. Oh, jadi langsung ke tujuan. Iya, gitu misalnya, abang misalnya dia megang kabel tuh ya. Abang nggak boleh kalau abang pegang kabel nyetrum, jangan panjang-panjang. Abang tuh nggak boleh nanti kalau pegang ini nggak bisa. Nah, jadi kita langsung to the point aja. Jangan pegang kabel nanti nyetrum. Iya, Gitu aja bilangnya. dia harus dikasih tahu alasannya kenapa tidak boleh pegang kabel. Untuk anak normal mungkin misalnya, adek jangan ya, oke, Dah, gitu ya. Kalau untuk kayak anak kayak gitu, Malahan penasaran dia. iya betul. Jadi sepengalaman aku ya gitu. Jadi harus abang tidak boleh pegang kabel nanti nyetrum. Dan biasanya dia nanya lagi, kenapa nyetrum? Oh, jadi pertanyaannya itu jadi harus dijawab dengan Jadi ilmu maknya ya harus ya. tinggi. Maknya bukan PLN. Bukan tukang listrik. Iya, tapi harus belajar jadi tukang listrik ya maknya. Pokoknya emaknya semua tukang lah ya. Tukang ya. Tukang bangunan lah bisa lah ya. Jadi misalnya kenapa nyetrum dia bilang, ya Iya. itu kan ada aliran listriknya. Kenapa ada aliran listrik? Itu yang kadang-kadang mama aduh gimana ngejelasinnya gitu. Mungkin kan. kalau saya tidak bisa sabar Anda. Kadang pada saat ketemu mamanya Sabang mah oke ya. Iya, Tiba-tiba kesebaran saya tipis tisu. Waduh. Jadi seperti itu ya. Memang kalau sama abang emosi saya yang harus saya tangani dulu nih. Bahwa saya harus sabar dulu nih. Kalau saya udah bisa oke, gitu. Jadi kadang-kadang memang kan kalau nenek ya jangan dimarah-marahin atau maksudnya sudah diiniin dulu anaknya gitu kan. Duh pakai bahasa Palembang deh saya. Enggak apa-apa dicampur sedikit-sedikit ya. Jadi tapi maksudnya sekarang kan ilmu parenting tuh sangat banyak sekali bisa kita dapat dari mana aja kan. Jadi dan beda sekali parenting zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Setiap anak pun penanganannya beda gitu. Jadi kalau saya karena abang tipe yang seperti itu, saya biasa minta ibu udah usah ganggu dulu. Ya, biarlah aku yang nanganin Abid. Kalau seandainya dia lagi marah kan, kalau orang tua dulu kan harusnya cepet didiemin gitu. Terus kamu mau dikasih apa kayak diajak keluar kayak apa enggak? Kalau sama abang harus dikeluarin dulu semua energinya. Kalau udah kayak gitu, baru kita bisa masuk bahwa. Jadi ketika dia emosi meledak-ledak kita ngomong juga nggak masuk ya? Enggak, dia tambah jerit. Tambah jerit-jadi. Tidak mau gitu. Atau dia malah nangisnya tambah dikuat-kuatin gitu. Jadi yang si nomor 2 sekarang kelas berapa? Kelas 1 Kelas SD. 1. Iya. Nah, ini kan kalau si kakak kan yang nomor 1 itu udah jelas benar-benar nyata begitu ya. Kalau secara kasat matanya kelihatan tuh maksudnya tuh kelebihannya begitu ya, yang Tuhan kasih gitu ya. Nah sementara kalau si adik kan, kalau ini nampaknya kan terlihatnya normal. Yang nomor 2 ya? Yang nomor 2. Kelihatannya kan normal begitu kan? Iya, normal. Artinya ketika terlihat ketika seandainya emosinya yang meledak-ledak atau mungkin dia yang jumpalitan yang nggak keruan itu yang baru tahu ternyata ini. Iya, perilakunya jadi perilakunya, ya. Jadi ketawanya di perilaku. Jadi aku termasuk agak sedikit telat mengetahui bahwa dia beda juga. Jadi aku pikir bahwa dia hanya kenakalan anak biasa gitu. Waktu awal-awal. Awal-awal. Ketawanya setelah dia di TK. Ketawanya. Iya. Maksudnya ketahuan secara mendalam ya. Sebenarnya mungkin gini, lebih ke mungkin aku tuh sudah ngaso. Kayaknya ini beda nih gitu. Cuma masih ada penolakan dalam diri. Karena aduh, aku kan udah dapat yang satu spesial. Benar. Satu nih udah spesial. Semoga nih. saja ini bukan ini ya kenakalan ini cuma anak kecil biasa gitu ya. Gak mungkin lah gitu. Pikirnya juga anak nakal lah paling berubah gitu. Anak pintar, anak aktif gitu kan. Sampai di TK. Kemudian TK ketemunya gurunya yang alhamdulillah yang peduli banget sama abang kan. Care ya. Terus mereka bilang kayak gini. Saya sebutin gurunya ya, Bu En, Bu Pipi, terima kasih. Mam coba deh dicek gitu. Gurunya bilang gitu.
kenapa Bu, aku bilang gitu. Coba dicek aja gitu ya. Mungkin mereka juga tidak mau melukain hati saya gitu. Ya, tapi saya masih menolak. Nggak saya bawa tuh. Masih nggak mau deh dengerin deh, lewatin aja. TKA lewat gitu kan, TKB sama Bu Ari kan. Saya terus tanya nih, Bu gimana Abid nih sehari-hari di kelas? Iya Mam, gini. Dia itu kalau setiap mau masuk kelas itu harus ambil mainan satu mainan itu nggak pernah ganti. Jadi pagi masuk ada mainan mobilan itu masuk ke dalam kelas. Jadi itu, dan mobilan itu tidak boleh dimainkan sama oleh orang yang lain. Jadi udah kayak punya hak milik gitu ya. Kita nanam saham kali di TK. Jadi, boleh juga tuh bapaknya nanam saham di TK ya. Jadi kemudian diadakan tes psikologi. Yeah. Tes psikologi untuk anak-anak TK nih. Memang selalu ada tes psikologi itu. Jadi ikutlah kan. Oke, karena sudah ya udahlah kita ikut gitu. Aku bilang, Bapak kita ikut. Oke. Ternyata pada saat ibu yang mau ngetes ini lihat, dia hanya lihat tuh. Iya. Ma, maaf ini kayaknya anaknya beda, jadi kita nggak bisa tesnya yang biasa. Kita pakai tes yang lebih dalam lagi dengan biaya sekian gitu kan. Beda dengan anak yang biasa. Aduh, Dari ini aja udah bisa lihat dia ya, udah iyalah bisa tahu. psikolog kan Psikolog, ya. iya. Ilmunya lebih tinggi dari Tinggi kita ya Tuhan. Kita apalah gitu ya. Jadi Mbak Lydia, jadi oke, aku bilang gitu kan. Kayaknya udah mulai kebuka nih gitu. Keluarlah hasil tesnya. Ternyata ADHD. ADHD. Oke. Ngomonglah akhirnya saya sama suami kan. Pak, anakmu gitu. Gini gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau, akhirnya ya sudah kita udah nerima nih gitu ya. Kita hiperaktif gitu. Ya udah kita mau bawa kemana nih. Akhirnya ya sudah kita cari dokter anak. Artinya Anda berdua suami istri itu adalah pasangan yang memang benar-benar dipilih gitu ya. Ulala ya. Suami juga sabarnya luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Sesuatu ya. Disitulah yang meningkatkan kualitas cinta dan sayang. Asik. Ya, asik. Masukin Pak, transfer Pak. Masukin udah saya omongan. tinggi-tinggiin loh Pak gitu. Masuk Pak Eko gitu. Iya gitu. Akhirnya udah dengan akhirnya ikut tes. Ya ikut tes, keluar yang hasilnya tadi bahwa anak nih ini. Cuma akhirnya pilihannya kami nggak ngelanjutkan ke yang ke situ, kami pilih ke dokter. Maksudnya ya ada pertimbangan lah kita ya. Akhirnya kami ke dokter anak, rumah sakit, dan sampai sekarang masih terapi di salah satu rumah sakit di Palembang. Dan sekarang untuk melatih fokus kan katanya tadi kan fokusnya sulit begitu ya. Iya. Untuk melatih fokusnya sendiri sekarang sampai mana? Sama terapinya. Jadi dia dikasih mainan-mainan yang butuh konsentrasi tinggi, misalnya kayak masukin kayak kancing gitu ke benang gitu ya. Itu kemudian pasang tali sepatu. Gitu. Kemudian untuk sensorinya tuh dia dikasih kayak biji-bijian basah itu loh, Mbak. Beads namanya ya. Jadi kalau seandainya dia tuh kalau direndam air gembung gitu. Nah, itu dia dipegang-pegangin kayak gitu untuk melatih motoriknya juga kan. Gitu sih. Kemudian dia diajak duduk kan, kemudian dikasih ya pelajaran apa gitu yang sekilas-sekilas saja gitu kan, untuk dia duduk. Nah sekarang tuh juga sama Mbak Putri terapinya. Jadi dia itu mulai diajarkan konsekuensi. Jadi misalnya dia mau ngelakuin, dia harus belajar dulu sebelum dia mau main misalnya gitu. Dan itu bisa. Jadi kayaknya mungkin mulai agak keras aku sama abang memang. Gitu. Jadi harus dia ditegesin. Ditegesin memang ya. Gitu. Jadi ditegesin karena kayaknya kalau seandainya terlalu kita lembekin juga kayaknya nggak bakal ini. Anak kayak gini juga ada ya, dibagi-bagi lah. Dibagi-bagi. Sekarang kan udah kelas 1 ya. Ini bagaimana penerimaan dia dengan pelajaran dia di sekolah? Sekolahnya sekolah umum atau sekolah yang spesial? Saya akhirnya dengan banyak pertimbangan itu milihnya ke sekolah umum. Sekolah umum. Di dekat rumah. Di dekat rumah. Dengan pertimbangan kenapa? Pertama karena dekat rumah. Jadi kalau ada apa-apa langsung guru bisa komunikasi gitu. Komunikasi, saya juga bisa cepat datang. Kedua, alhamdulillah sekali sekolahnya mau menerima dia. Karena saya jelaskan nih gitu ya.
bahwa anak saya seperti ini bisa nggak diterima di sini gitu. Alhamdulillah sekali sekolahnya mau menerima, guru-gurunya juga mau menerima. Cuma jadinya memang untuk dia kan sekolah Islam kan, untuk hafalan ayat-ayat dia bisa. Memang agak terlambat dari anak-anak yang lain gitu ya. Mungkin anak-anak yang sudah 10 ayat gitu, dia masih di ayat kedua ya. Tetapi setidak-tidaknya itu karena fokusnya tadi ya. Iya, Kalau memang fokusnya ini ya. dia itu, jadi kalau seandainya kita belajar, dia matanya kemana, tapi dia dengar. Jadi pendengaran dia yang kuat dan daya ingat. Cuma memang harus diulangin. Gitu. Itu sekarang kan udah kelas 1 ya. Kelas 1 udah semester 1 semester namanya sudah dilewati Iya, ya. udah 1 Nah, ini semester. bagaimana dengan nilainya? Nilainya, waduh, saya nggak mengharap dinilai luar biasa ya. Iya, tapi setidak-tidaknya tidak terlalu tertinggal atau bagaimana? Jadi kemarin itu adalah waktu dia semesteran saya ikut masuk ke dalam. Menemani. Karena kan dia gini Mbak Lydia. Dia itu kan masuk kelas tuh nggak ada kursi, dianya nggak bisa duduk. Nggak bisa duduk. Jadi Nggak mau diem. Iya. Jadi ditakutkan nanti pada semesteran ganggu yang lain. Kan. Jadi akhirnya saya diminta untuk menemani gitu. Jadi saya menemani dia selama 2 minggu semesteran itu. Kemudian saya bantu. Jadi dia memang pemahaman agak kesulitan memahami kan. Jadi misalnya pertanyaannya, ada berapakah jumlah pisang di gambar gitu. Nah, dia kan susah tuh gitu. Jadi kita harus, Bang, ini gambar apa? Pisang. Oke, pisang. Ditanya, Bang, ada berapa jumlah pisang? Jadi kita benar-benar yang jadi harus benar-benar telaten gitu iya. ya. Tapi to the point gitu ya. Oke. Oh iya, pisang yang mana, Bang? Yang ini, Bunda. Oke, yang ini. Berapa, Bang? Hitung gitu. 1, 2, 3, dia kan enggak sabaran, pelan-pelan. 1, 2, 3. Ya memang akhirnya lebih lama dia ngisi kan. Cuma benar masuk putus, kita cuma ngebantu sebatas itu, tapi jawaban dari dia itu benar. Cuma memang harusnya kita yang kasih pemahamannya agak lebih dibanding anak-anak yang normal lainnya. Lebih detail begitu ya. Tapi untuk hafalan, untuk itu cuma memang kata ustazahnya itu dia memang masih di kesulitan menulis ya. Ditakutkan nanti di kelas 3 misalnya kelas 4 misalnya, takutnya kan. Kalau kelas 1, 2 kan masih lah bisa dibantu. Gitu. Oke deh Mbak Putri, ini nggak terasa ya. Iya. Waktu kita sudah hampir 1 jam ya. Tinggal tersisa sedikit lagi waktu kita karena kita akan warta berita. Ini Mbak Putri sebagai closing statementnya, apa yang menjadi harapan dan juga pesannya Mbak Putri yang mungkin untuk ibu-ibu atau orang tua yang memiliki tentunya anak-anak yang spesial seperti yang didapatkan oleh Mbak Putri. Iya, ini aku ya. Jadi buat ibu-ibu yang di luar sana yang punya anak-anak yang spesial banget, satunya itu jangan pernah sedih. Pertama adalah kita terima anak kita dengan lapang dada. Ya. Bahwa anak itu adalah anugerah juga titipan dan diamanahkan untuk kita. Dia tidak ingin dilahirkan seperti itu. Jadi kitalah orang tuanya yang menjaga, mendidik dan memelihara dengan baik. Apapun keadaannya, jangan pernah sedih, kemudian jangan pernah dengerin omongan wong juga. Jangan pernah membedakan ya. Yes, benar. Dan karena anak itu memiliki hak yang sama untuk setara begitu ya. Karena sebenarnya kalau aku ya, yang penting itu adalah penerimaan diri dulu. Penerimaan dari diri kita sendiri. Bahwa kita punya anak yang spesial. Oke. Sehingga masyarakat pun akan bisa menerima hal tersebut. Dan setelah itu bahwa kita juga bisa menerima bahwa anak kita ini spesial. Oke deh, baik Mbak Putri, terima kasih banyak sama-sama Mbak Lydia untuk tentunya pemahaman yang luar biasa, literasi yang luar biasa. Ini perbincangan yang berisi gitu ya, perbincangan yang berisi yang bisa mengedukasi tentunya untuk masyarakat luas pun. Kalaupun misalnya ada tetangga kita, saudara kita yang di lingkungan kita memiliki anak-anak yang spesial begitu, anak-anak yang berkebutuhan khusus, jangan pandang sebelah mata mereka. Karena sejatinya di mata Tuhan kita adalah sama, benar. Kita adalah setara begitu ya. Jadi jangan pernah memandang rendah, meremehkan begitu kan. Apapun itu dengan segala kelebihan dan kekurangan tentunya entah siapapun itu ya yang diberikan anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, spesial, itu adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita menghina dan memandang sebelah mata, artinya kita menghina apa yang Tuhan ciptakan.
Itu yang pasti catatan bener. garis yang perlu digaris bawahi Iya, ya. bener banget. Sehingga bisa menerima dan orang tua pun akan bisa menerima kenyataan apapun itu ya. Inilah tentunya yang dipercayakan Tuhan benar. kepada kita Benar ya. banget, iya. Oke, kalau begitu Mbak Putri makasih banyak ya untuk mendengar, semoga saja ini Iya. bisa menginspirasi ya. Kita undur diri. Kalau pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inspirasi.